Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video pembelajaran berbentuk video tutorial, yaitu mengenai mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 11 IPA, khususnya untuk SMA Negeri 8 Malang. Dengan materi polinomial dan submateri teorema sisa dan teorema faktor. Saya adalah Fadila Nusedia, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas PLP 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang dengan dosen pendamping Ibu Dr. Sri Hartiningsi MM dan guru pamong Ibu Elisa Dwi Puspitasari SPD MPD. Baik, sebelum kita masuk pada materi, terdapat acuan pembelajaran yang digunakan, yaitu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama KI 1 mengenai sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, KD yang digunakan pada materi video pembelajaran kali ini ada KD 3.4 dan 4.4. KD 3.4 yaitu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial. Kemudian ada KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Nah, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada mengkonstruksi teorema sisa polinomial, mengkonstruksi teorema faktor polinomial, menentukan akar-akar persamaan polinomial, mengkonstruksi teorema Vita, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema faktor dan teorema sisa, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Vita, yang terakhir yaitu menyelesaikan persamaan polinomial. Nah, pada materi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bentuk umum polinomial. Nah, bagaimana sih bentuk umum polinomial itu sendiri? Silahkan diperhatikan, bentuk umum polinomial adalah Px sama dengan AN X pangkat N plus AN min 1 XN min 1 pangkat XN AN min 1 X pangkat N min 1 plus titik. Nah, titik di sini maksudnya sampai dengan seterusnya sampai dengan A2 X kuadrat plus A1X plus A. Sudah ingat? Oke, saya harap sudah ingat. Kemudian apa yang dimaksud dengan sisa? Nah, di sini ada contoh simulasi mengenai sisa pada pembagian sederhana, yaitu 19 dibagi 3. Sudah kita ketahui bahwa 19 tidak bisa dibagi 3, bisa tapi memiliki sisa. Nah, sisa itu yang dimaksud pada teorema sisa, seperti sisa-sisa pada pembagian biasa. Di sini kita melihat bahwa 19 dibagi 3 adalah 19 sama dengan 3 dikali 6 plus 1, 3 kali 6, 18. Sisanya berapa? 1, berarti di plus 1. Nah, 19 di sini berperan sebagai yang dibagi. Kemudian ada 3 sebagai pembagi, ada 6 sebagai hasil bagi, dan ada 1 ini yang disebut dengan sisa. Kemudian, bagaimana sisa pada polinomial? Nah, sisa pada polinomial sendiri yang seperti dengan sisa pada pembagian biasa, yaitu jika ada bentuk polinomial yang dibagi dengan yang bukan merupakan faktornya. Oke, nanti kita belajar mengenai teorema faktor. Sekarang teorema sisa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada teorema sisa. Nah, konsep teorema sisa tadi sudah kita bahas mengenai bentuk polinomial, yaitu bisa dilihat. Kemudian persamaan teorema sisa Px sama dengan Fx, yaitu sebagai pembagi, kali Hx, yaitu hasil bagi, plus S. S-nya ini adalah sisa. Oke. Kemudian di sini ada jika Px berderajat n, jika polinomial berderajat n, dan Fx berderajat m, dan m itu kurang dari sama dengan n, maka derajat Hx dan S masing-masing sebagai berikut. Derajat Hx, derajat pembaginya adalah n dikurangi m. Kemudian derajat maksimum S, derajat maksimum sisanya adalah m-1. Baik, kemudian kita langsung ke penerapannya, yaitu jika pembagian dengan bagi AX plus B, bentuk AX plus B. Ini ada teorema, yaitu jika suku banyak PX, PX itu bentuk polinomial ya teman-teman, yang berderajat N dibagi dengan bentuk AX plus B, maka sisanya adalah P min B per A. Baik, di sini langsung kita membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama, carilah sisa pembagian dari 4x pangkat 3, 2x kuadrat, min 4x plus 6 dibagi dengan x min 3. Nah, tanpa melakukan pembagian terlebih dahulu.
Di sini kita tahu bahwa derajat Px adalah 3. Nah, kemudian derajat pembaginya adalah 1. Oke, sudah dipahami? Nah, sekarang kita bagi. Kita akan membagi, kita akan mencari sisanya terlebih dahulu. Sisa tadi apa, teman-teman? Nah, ini ada sisa. Sisanya adalah P min B per A. Kita cari terlebih dahulu. A-nya berapa? Nah, A-nya adalah AX plus B. Dibagi dengan bentuk AX plus B. Nah, A-nya di sini adalah 1. Jadi, kita bagi dengan A-nya, kita substitusikan dengan 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah min 3. Min 3 per 1. Ini, ada disubstitusikan ke bentuk ini, teman-teman. X-nya 1, X-nya ini 1. Jadi A-nya 1, mohon maaf, A-nya 1, kita substitusikan 1, kemudian B-nya min 3, kita substitusikan di sini min 3, jadi adalah P3 per 1, yaitu P3. Nah, itu berdasarkan teorema. Jadi, dengan menyubstitusikan X sama dengan 3 ke dalam fungsi Px, maka diperoleh P3, kita substitusikan 4 kali 3 pangkat 3, plus 2 kali 3 pangkat 2, min 4 kali 3 plus 6 sama dengan 20. Dengan demikian, sisa pembagian sama dengan 120, mohon maaf. Dengan demikian, sisa pembagiannya adalah 120. Nah, untuk mencari nilai dari P3, ini teman-teman bisa menggunakan cara Horner. Nanti kita akan membahas juga mengenai cara Horner. Dan pastinya juga teman-teman sudah mempelajari cara Horner itu sendiri. Kemudian ada pembagian dengan membagi X bentuk X min A kali X min B. Di sini ada teorema lagi, yaitu jika suku banyak Px yang berderajat n dibagi dengan bentuk X min A kali X min B, maka sisanya adalah Px plus Q dengan PA sama dengan PA, P besar A ini adalah persamaan polinomial, sama dengan PA. Nah, PA ini adalah ini teman-teman, sisanya, bentuk sisanya, plus Q, plus PB, P besar B, sama dengan PB plus Q. Oke. Nah, kita langsung ke contoh aja. Diketahui suatu polinomial Px jika dibagi X plus 2 akan bersisa 8. Nah, jika polinomial Px dibagi dengan X min 4 akan bersisa min 4. Tentukan sisa pembagian polinomial Px oleh X kuadrat min 2X min 8. Oke, di sini untuk bentuk ini kita jadikan ke bentuk ini terlebih dahulu seharusnya, teman-teman. Ini jadinya X kuadrat min 2X min 4 kita jadikan ke bentuk X min A kali X min B, yaitu X menjadi X plus 2 kali X min 4. Oke, di sini yang pertama sebenarnya yang pertama ini, teman-teman, tapi karena saya lupa maka saya tidak menulis ini di awal. Oke, kita ubah bentuk pembaginya menjadi bentuk X min A kali X min B. Kemudian kita tulis yang ditanyakan, yaitu yang diketahui terlebih dahulu. Ada Px jika dibagi dengan X plus 2 akan bisa 8. Ini artinya adalah P min 2 dengan nilainya min 2. Sisanya 8. Kemudian Px jika dibagi dengan X min 4 akan bisa min 4. Di mana P 4 sama dengan min 4. Nah, misalnya ada pembagian Px oleh X plus 2 kali X min 4 adalah sisa. Tadi bentuk sisanya ada Px plus I. Maka kita cari PA-nya PA-nya di sini kita lihat 2. Ini A-nya sudah berbeda dengan A yang tadi ya, teman-teman. PA di sini adalah bentuk ini, X plus 2, X min 4. Ini 2 sebagai A dan min 4 sebagai B. Seperti itu. Yang pertama. Mohon maaf, X plus 2. Jadi A-nya di sini adalah min 2 karena bentuknya seperti ini. Kemudian X min 4, maka B-nya adalah 4 karena bentuknya seperti ini. Kemudian ada misal, sisa pembagian Px oleh B adalah Px plus 2 kali X min 4 adalah sisa sama dengan Px plus Q, bentuk sisanya. Maka kita substitusikan nilainya jika P min 2 plus Q. Oke, kita menggunakan bentuk ini, teman-teman. PA sama dengan PA plus Q. Jadi ini kita masukkan P min 2 plus Q sama dengan 8. Jadi kita kalikan min 2 kali P min 2P plus Q sama dengan 8. Ini menjadi persamaan 1, teman-teman. Kemudian yang kedua ada PB, P besar B sama dengan P4 plus Q sama dengan min 4
sama dengan min 4. Nah, kemudian menjadi 4P plus Q sama dengan min 4. Ini menjadi persamaan 2. Kemudian kita eliminasi, kemudian substitusi persamaan 1 dan 2, sehingga diperoleh P sama dengan min 2 dan Q sama dengan 4. Nah, jadi ketika kita sudah memperoleh P sama dengan min 2 dan Q sama dengan 4, kita substitusikan ke bentuk sisa, yaitu PX plus Q. Oke, di sini teman-teman sudah belajar semua mengenai cara eliminasi dan kemudian substitusi. Jadi saya harap teman-teman di sini sudah paham. Oke, kemudian diperoleh sisanya adalah min 2 sebagai P, X plus Q. Q-nya adalah 4. Jadi sisanya sudah diketahui, yaitu min 2X plus 4. Selanjutnya kita lanjut mengenai teorema faktor. Konsep teorema faktor. Misal PX adalah suatu suku banyak, X min K merupakan faktor dari PX, maka PX sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai faktor. Faktor itu, jika ada bentuk polinomial yang dibagi dengan sesuatu, nah, ketika dia menghasilkan 0 tanpa sisa, berarti itu merupakan faktornya. Nah, seperti ada 9 dibagi 3. Itu sisanya berapa? 0. Karena apa? Karena 3 adalah faktor dari 9. Nah, itu juga berlaku pada polinomial. Kita langsung ke contoh. Nah, salah satu faktor polinomial X pangkat 3 plus K X kuadrat plus X min 3 adalah X min 1. Tentukan faktor lainnya. Oke. Jadi di sini kita akan mencari K-nya terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan F1, karena di sini sisanya faktornya adalah satu faktor yang sudah diketahui adalah X min 1. Jadi kita akan mensubstitusikan F1 ke F1 sama dengan 0. 1 pangkat 3, oke, 1 pangkat 3, X pangkat 3, karena X-nya kita isi dengan 1, plus K kali 1 kuadrat, plus 1 min 3 sama dengan 0. Kemudian 1 plus K plus 1 min 3 sama dengan 0. K min 1 sama dengan 0, sehingga K sama dengan 1. Ketika kita sudah mengetahui K sama dengan 1, silahkan disubstitusikan K sama dengan 1 ke persamaan, ke bentuk polinomial. Itu X menjadi X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X min 3. Nah, untuk menentukan faktor lainnya kita menggunakan, di sini kan sudah jelas bahwa faktor lain dari faktor yang sudah diketahui dari bentuk polinomial tersebut adalah X min 1. Nah, kemudian kita akan membuktikan benar nggak sih X min 1 ini merupakan faktor dari bentuk polinomial itu. Nah, langsung saja kita menggunakan cara Horner, yaitu kita mensubstitusikan nilai, kita mencari P1-nya, oke? Cara Hornernya seperti ini, teman-teman. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Ini anggap saja ini belum ada, yang 2 baris dari bawah dan ininya. Yang pertama, kita tulis persamaannya terlebih dahulu. 1. Kenapa 1? Karena di sini nilainya adalah 1. Kemudian 1 lagi, kenapa? Karena di sini juga 1. Kemudian 1 lagi, dan kemudian min 3. Nah, ini kita mencari P1, jadi kita di sini tulis 1. Cara Hornernya, pertama, ini turun. 1 lagi, ini langsung turun, 1. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Ditulis di mana? Di sini. Kemudian dijumlahkan, 1 tambah 1, 2. Nah, dari sini kita kalikan lagi ke sini. 2 kali 1, 2. Kita tulis di mana? Kita tulis di sini. Oke, 2. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. 1 tambah 2, 3. Oke, 3 di sini. Kemudian kita kalikan lagi dengan 1. Oke, 3 kali 1, 3. Hasilnya 3 di sini. Kemudian dijumlahkan min 3 tambah 3, hasilnya 0. Jadi, benar bahwa X min 1 ini merupakan faktornya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa X min 1 ini benar-benar faktornya, kita perlu ingat nih bahwa PX sama dengan Fx kali Hx plus S. Nah, di sini ada X pangkat 3 plus X kuadrat plus X min 3. Jika dibagi lagi dengan X kuadrat plus 2X plus 3 kali X min 1 tambah 0. Nah, ini sisanya 0. Jadi, dapat diketahui bahwa faktor lainnya adalah X kuadrat plus 2X min 3. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Cara mendapatkan ini pada contoh ini adalah kita mencari X min 1 ini dikali berapa sih hasilnya bisa ini tanpa menghasilkan sisa. Oke, sampai sini paham? Oke, saya nggak paham. Terima kasih. Ini ada biografi mahasiswa. Ini ada biografi saya. Bisa dilihat di sini, dan saya sertakan juga foto serta email dan nomor WA saya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.